wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengantar mesin learning. Saya Quratul Aini sebagai presentator pertama akan menjelaskan tentang mesin learning. Adapun pengertian mesin learning yaitu bidang dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan untuk prediksi tanpa perlu program secara eksplisit. Secara sederhana, mesin learning di sini merupakan cara agar komputer bisa belajar dari pengalaman baik dalam bentuk data sama seperti manusia yang belajar dari latihan atau pengalaman sebelumnya. Contoh sederhananya yaitu ketika kita sering membuka video bertema komedi di YouTube, maka sistem akan belajar dari kebiasaan tersebut dan secara otomatis merekomendasikan video yang sejenis. Selanjutnya, mengapa mesin learning penting? Yang pertama, pembelajaran otomatis. Mesin learning memungkinkan sistem untuk belajar sendiri dari data tanpa perlu aturan yang ditulis secara manual. Hal ini membuat proses analisis data jadi lebih efisien. Dalam metode tradisional, kita harus memberitahu komputer langkah-langkah detail jika A maka B, tapi dengan mesin learning cukup berikan data lalu biarkan model menemukan pola dan membuat keputusan sendiri. Yang kedua yaitu peningkatan kinerja seiring waktu. Salah satu keunggulan utama dalam mesin learning yaitu kemampuannya untuk beradaptasi. Semakin banyak data yang diproses, maka semakin tinggi akurasi dan performa modelnya. Mesin learning di sini memiliki kemampuan self-improvement melalui pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Dengan kata lain, sistem menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Contoh nyatanya yaitu sistem deteksi penipuan pada kartu kredit akan makin tajam dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan seiring bertambahnya data transaksi pengguna. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan. Mesin learning sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika data yang dihadapi sangat besar dan juga kompleks. Model mesin learning mampu menganalisis ribuan hingga jutaan data dalam waktu singkat, menyaring informasi penting, dan memberikan rekomendasi atau prediksi secara real time. Di dunia bisnis, mesin learning di sini juga digunakan dalam perencanaan produksi, analisis tren, dan juga prediksi permintaan hingga manajemen risiko. Selanjutnya yaitu jenis-jenis mesin learning. Yang pertama ada supervised learning. Supervised learning merupakan metode pembelajaran di mana model ini dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label. Artinya, setiap data yang diinput sudah diketahui jawabannya. Tujuan utama dari supervised learning di sini yaitu agar model bisa belajar memetakan input ke output yang sesuai. Cara kerja dari supervised learning yaitu model akan menganalisis data input dan juga mempelajari hubungan atau pola yang mengarah pada output. Kemudian setelah dilatih, model dapat memprediksi output baru dari input yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tugas utama dari supervised learning yaitu yang pertama klarifikasi. Output berupa kategori atau kelas. Contohnya menentukan apakah email termasuk spam atau bukan. Dan adapun contoh lainnya yaitu mendiagnosis jenis penyakit berdasarkan gejala pasien. Yang kedua yaitu regresi atau output berupa nilai kontinu. Contohnya memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan juga jumlah kamar. Adapun contoh lainnya yaitu memprediksi nilai penjualan toko untuk bulan depan. Penerapan dalam kehidupan nyata contohnya seperti pendeteksi wajah di kamera HP. Selanjutnya yang kedua ada unsupervised learning, pembelajaran tak terawasi.
Unsupervised learning di sini merupakan metode di mana model dilatih menggunakan data tanpa kabel atau jawaban, tanpa label atau jawaban. Model tidak tahu mana data yang benar atau salah, sehingga tugasnya adalah mencari pola atau struktur tersembunyi dalam suatu data. Adapun cara kerja dari unsupervised learning di sini yaitu model akan menganalisis data dan mencoba mengelompokkan atau menemukan asosiasi antar data berdasarkan kemiripan karakteristik. Dan jenis utamanya yang pertama yaitu clustering, mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kemasan. Contohnya mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja atau segmentasi pasar. Adapun contoh lainnya yaitu mengidentifikasi kelompok penyakit baru dalam data medis. Selanjutnya, tugas yang kedua yaitu asosiasi, mencari aturan atau pola keterkaitan antar item dalam data. Contohnya, menemukan pola pembelian produk, seperti orang yang beli mie instan juga cenderung beli saus sambal. Adapun contoh lainnya yaitu di e-commerce, orang yang membeli produk ini juga membeli produk yang lain. Penerapan nyatanya yang pertama ada market basket analysis atau analisis keranjang belanja. Ada juga rekomendasi produk di platform e-commerce dan pendeteksian perilaku abnormal dalam keamanan siber. Mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya saya pasrahkan kepada presentator kedua. Baik, saya Sofiatul Fikriya sebagai presentator kedua dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang studi kasus yang pertama, yaitu prediksi kebangkitan UMKM dengan machine learning. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, banyak sekali UMKM yang tidak mempunyai sistem untuk memprediksi kondisi keuangan mereka ke depan, sehingga banyak sekali UMKM yang mengalami kebangkrutan karena mereka salah mengambil keputusan atau tidak mengambil keputusan tepat waktu. Oleh karena itu, pemanfaatan machine learning di sini hadir untuk membantu memprediksi kondisi UMKM tersebut itu menuju aman atau malah sebaliknya, yaitu menuju kebangkrutan. Penerapan machine learning dalam prediksi kebangkrutan UMKM di sini sangat berguna karena membantu deteksi lebih awal masalah keuangan, sehingga dapat memungkinkan tindakan pencegahan sebelum terlambat. Yang nomor 2 yaitu memberi waktu untuk mencegah kerugian lebih besar. Yang nomor 3 itu memberi informasi akurat untuk pihak bank dan investor. Misalnya, jika UMKM tersebut sudah mengalami kerugian atau mempunyai banyak utang, otomatis investor tidak akan mau menginvestasikan uangnya kepada UMKM tersebut. Secara keseluruhan, penerapan machine learning dalam prediksi UMKM di sini dapat menyelamatkan banyak UMKM dari kebangkrutan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Baik, selanjutnya adalah alur penerapan machine learning. Di dalam penerapan machine learning ini ada 7 langkah untuk menerapkan machine learning. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Langkah awal dalam penerapan machine learning untuk prediksi UMKM bangkrut adalah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan di sini meliputi aspek keuangan, operasional, dan eksternal yang memengaruhi kelangsungan usaha. Sumber data di sini dapat berasal dari survei langsung atau sistem pos atau database pemerintah. Semakin lengkap dan akurat datanya, semakin kuat pula model prediksinya. Misalnya di sini data keuangan internal UMKM, pendapatan berbulan. Jadi untuk menerapkan machine learning UMKM, prediksi UMKM bangkrut di sini butuh data keuangan internal UMKM tersebut. Misal pendapatannya per bulan atau per tahun itu berapa, labanya berapa, apakah UMKM tersebut memiliki utang ataukah memiliki cicilan, juga data operasional UMKM tersebut, misalnya jumlah karyawannya berapa, ataukah sektor usahanya apakah kuliner, fashion, atau jasa, dan lain-lain. Yang kedua yaitu praproses data. Praproses data di sini adalah tahap untuk membersihkan dan mempersiapkan data mentah. Langkah-langkah yang mencakup
atau mengatasi data hilang, mengubah data kategori menjadi numerik, normalisasi skala data, mendeteksi outlier, dan membagi data menjadi data latih dan uji. Misalnya di sini yaitu seperti kan jika kan kita mempunyai data banyak. Nah, untuk prediksi UMKM bangkrut di sini tidak semua data dibutuhkan. Ada beberapa data yang tidak dibutuhkan. Semisal nomor Gmail, nomor telepon, logo UMKM kan itu tidak dibutuhkan dalam prediksi UMKM bangkrut. Jadi data-data yang tidak dibutuhkan di sini dihapus atau dibersihkan. Semisal juga contohnya kita mau mendeteksi 100 UMKM. Nah, rata-rata UMKM di sini 10 juta pendapatannya per bulan. Sedangkan satu UMKM pendapatannya itu 1 miliar. Jadi kita harus mengubah 1 miliar di sini agar sesuai dengan data-data yang ada. Yang nomor 3 yaitu labeling. Labeling di sini adalah memberi jawaban pada setiap data agar model tahu atau ada sistem tahu mana UMKM bangkrut dan mana UMKM yang tidak bangkrut. Label ini juga menjadi guru saat model belajar. Dari mana? Kenapa? Gampangnya, labeling itu seperti ngasih stiker ke setiap UMKM. Misal 0 ini UMKM bangkrut, 1 ini UMKM tidak bangkrut. Jadi mesin ini nanti bisa tahu mana UMKM yang bangkrut dan mana UMKM yang tidak bangkrut. Dari situlah mesin belajar bikin prediksi untuk membedakan pola-pola yang mengarah pada kebangkrutan. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu pemilihan fitur. Pemilihan fitur di sini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor penting atau yang benar-benar memengaruhi hasil prediksi bangkrut atau tidaknya UMKM dan menghapus fitur yang tidak relevan agar model di sini lebih akurat dan cepat. Simpelnya yaitu kita jadi detektif dan kita itu mau nebak kenapa bisnis UMKM itu bisa bangkrut atau tidak. Nah, ada 20 info tentang UMKM seperti nama pemilik, warna logo, karyawan, jumlah utang, dan lain-lain. Nah, yang harus kita pilih di sini yaitu yang benar berpengaruh kepada UMKM di sini. Semisal warna logo itu tidak dibutuhkan atau alamat email itu tidak dibutuhkan. Jadi warna logo dan alamat logo ini dihapus untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pada model yang kita buat. Yang nomor 5 yaitu pemilihan algoritma machine learning. Nah, contoh algoritma yang bisa dipakai yaitu logistic regression, decision tree, dan super vector machine dan super vector machine. Nah, sedangkan pelatihan atau model training di sini adalah proses inti dalam machine learning di mana algoritma di sini dilatih menggunakan data historis UMKM yang sudah diberi label. Model ini nanti akan belajar mengenali pola-pola yang akan menyebabkan kebangkrutan seperti omset yang rendah, laba yang negatif, atau utang yang besar. Setelah pelatihan, model siap digunakan untuk membuat prediksi terhadap UMKM itu bangkrut atau tidak. Gampangnya di sini model training di sini adalah kayak ngajarin mesin dari kumpulan data UMKM bangkrut dan tidak bangkrut. Mesin belajar pola-pola itu dan nanti mereka bisa nebak UMKM ini dalam kebangkrutan atau tidak. Yang keenam yaitu training dan evaluasi model atau mengukur seberapa bagus model dalam memprediksi apakah UMKM di sini akan bangkrut atau tidak menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Proses evaluasi model di sini adalah pisah data, yaitu data untuk menguji model. Nanti kita akan memberikan data yang belum pernah sistem ini kerjakan. Nah, nanti sistem ini akan memprediksi label tersebut apakah benar atau tidak. Jika sistem ini bisa menebak atau bisa menjawab model
bisa menjawab UMKM di sini dengan tepat, bangkrut atau tidaknya, maka sistem BID di sini bisa digunakan. Nah, selanjutnya setelah model ini berhasil dievaluasi dan menunjukkan performa yang baik, artinya model di sini bisa menebak dengan baik atau bisa menjawab dengan baik, maka model dapat digunakan untuk memprediksi data baru atau real time. Contohnya, data dari UMKM yang mengerjakan pinjaman bisa dimasukkan ke sistem dan model langsung memprediksi apakah UMKM tersebut berisiko bangkrut atau tidak. Baik, ya. Baik, poin selanjutnya adalah algoritma machine learning yang cocok untuk prediksi kebangkrutan. Yang pertama yaitu regresi logistik. Regresi logistik di sini adalah model yang paling sederhana yang cocok untuk memprediksi kondisi UMKM, apakah UMKM tersebut akan bangkrut atau tidak. Algoritma ini menghitung kemungkinan kebangkrutan berdasarkan data keuangan seperti utang dan penjualan. Misalnya, kalau penjualan UMKM ini terus turun, biayanya juga makin naik dan utangnya banyak, regresi logistik akan menghitung kemungkinan. Misalnya kemungkinan UMKM di sini bangkrut itu 80%. Jadi kemungkinan besar UMKM di sini tidak akan bertahan lama atau sedang menuju kebangkrutan. Yang kedua yaitu deep learning. Deep learning di sini adalah sistem pintar yang cara kerjanya ini mirip otak manusia. Deep learning di sini punya banyak lapisan pemrosesan, makanya disebut deep learning. Contohnya gimana? Semisal kita mempunyai ribuan data UMKM dan pengen hasil yang akurat. Deep learning ini bisa memprediksi semuanya dan bikin prediksi. Tetapi model ini susah dijelasin cara kerjanya, artinya kita tahu hasilnya tapi gak selalu tahu gimana caranya dia sampai ke sana. Deep learning di sini merupakan algoritma yang canggih. Algoritma ini juga cocok untuk memproses data UMKM yang sangat banyak dan rumit. Hasilnya akurat tetapi sulit dijelaskan karena prosesnya yang kompleks. Algoritma yang nomor 3 yaitu random forest. Random forest di sini adalah kumpulan dari banyak pohon keputusan. Bayangkan, misal kita punya 100 orang ahli dan mereka semua memberikan pendapat. Lalu kamu ambil hasil dari yang paling banyak. Misal dari 100 orang ahli ada 70 orang yang mengatakan UMKM di sini akan bangkrut dan 30 orangnya mengatakan tidak. Maka yang cara kerja random forest di sini adalah mengambil suara yang paling banyak atau mengambil suara mayoritas. Jadi yang ditampilkan oleh random forest di sini adalah yang 70% di sini. Algoritma random forest di sini juga algoritma yang menggabungkan banyak keputusan. Setiap pohon di sini akan memberikan prediksi, lalu hasil akhirnya diambilkan berdasarkan suara terbanyak ya. Karena prosesnya yang kolektif, hasilnya juga lebih akurat dan stabil. Sangat cocok untuk data UMKM yang gampang. Kesimpulannya di sini yaitu kesimpulan gampangnya regresi logistik cocok untuk data sederhana dan cepat serta mudah dipahami. Sedangkan deep learning cocok untuk data rumit dan jumlah yang besar, akurat tapi susah dijelaskan. Random forest adalah cocok untuk data yang tidak beraturan atau data yang masih butuh perbaikan. Ciri khasnya di sini stabil, akurat dan memiliki banyak pendapat. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada presentator yang ketiga. Baik, saya Rosania Farros sebagai presentator ketiga di sini akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu prediksi daya tahan baterai laptop dengan mesin learning. Laptop digunakan dalam berbagai aktivitas penting, namun seringkali pengguna tidak sadar kapan baterai akan habis sehingga pengguna kehabisan baterai secara tiba-tiba, terutama ketika mengerjakan tugas yang penting. Dengan mesin learning, sistem bisa belajar dari riwayat penggunaan laptop untuk memprediksi berapa lama lagi baterai laptop akan habis. Manfaat dari mesin learning dalam studi kasus di sini, yang pertama yaitu memberitahu pengguna kapan baterai akan habis. Dengan adanya
Dengan adanya mesin learning, pengguna bisa tahu kapan waktu yang pas agar pengguna mengecas laptopnya agar tidak mati. Yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan daya perangkat. Dan yang ketiga, peringatan dini. Mesin learning di sini juga membantu pengguna agar memberikan peringatan dini sehingga menghindari laptop mati mendadak di saat yang penting. Terdapat beberapa alur dalam penerapan mesin learning. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, mesin learning mengumpulkan data real time atau history dari laptop yang bisa digunakan untuk memprediksi sisa waktu baterai berdasarkan kondisi dan aktivitas sistem. Yang dikumpulkan itu yaitu contohnya seperti persentase baterai, CPU usage, brightness atau kecerahan, aplikasi apa yang sedang digunakan saat itu, suhu pengguna atau suhu rata-rata saat laptop digunakan, dan jumlah siklus atau yang dimaksud dengan berapa kali baterai diisi daya penuh, dan juga banyak lagi yang bisa dikumpulkan datanya. Yang kedua yaitu praproses data. Praproses data di sini digunakan agar data bersih, rapi, dan konsisten agar siap digunakan oleh algoritma machine learning. Karena sama seperti kita ketika belajar. Contoh, bayangin deh, ketika kita mau belajar, misalnya nanti ada banyak data yang kosong, angka yang acak-acakan, dan ada tulisan yang nggak jelas maksudnya. Hal itu membuat proses belajar kita menjadi kurang baik. Sama dengan kita, komputer juga demikian. Supaya komputer bisa belajar dengan baik dan benar, data yang dikumpulkan tadi harus disempurnakan disempurnakan dan dirapikan agar komputer bisa belajar dengan baik dan benar. Hal inilah yang disebut praproses data. Contohnya yang dilakukan dalam praproses data yaitu yang pertama mengisi data-data yang kosong. Contohnya saat pengumpulan data ada beberapa bagian yang tidak terambil, seperti kecerahan layar yang tidak keambil. Jadi dalam proses praproses data di sini mengambil histori yang telah lalu, dalam kecerahannya atau status wifi dan sebagainya. Selain itu juga contohnya yaitu komputer mengubah tulisan menjadi angka. Komputer di sini kan tidak bisa ngerti kata-kata seperti charging atau not charging. Jadi kata-kata charging dan not charging di sini bisa diubah. Contohnya charging diubah ke angka 1 dan not charging diubah ke angka 0. Seperti itu. Lanjut ke alur yang keempat. Yang keempat yaitu pemilihan fitur. Pemilihan fitur di sini fokus ke hal-hal yang benar-benar penting untuk prediksi. Contohnya fitur-fitur yang paling digunakan dalam prediksi yaitu persentase baterai, CPU usage, kecerahan layar, dan jumlah aplikasi yang sedang aktif. Kalau
semua fitur kalau kita mengambil fitur-fitur yang tidak penting, hal ini akan membuat model algoritma mesin learning yang kita pakai menjadi lebih lambat atau overfitting, yaitu menjadi lebih lambat, overfitting, dan modelnya akan bingung karena kebanyakan info. Jadi fitur-fitur seperti nama laptop, warna wallpaper laptop itu tidak dimasukkan ke dalam pengambilan fitur karena fitur ini tidak terlalu bisa digunakan dalam prediksi ini karena tidak terlalu berpengaruh dalam proses prediksi kapan baterai laptop akan habis. Terdapat beberapa cara untuk memilih fitur yang penting. Yang pertama yaitu logika manusia. Kita pakai pengetahuan kita dulu mana fitur yang masuk akal dan berpengaruh pada pemborosan baterai. Contohnya yaitu ketika kita menggunakan beberapa aplikasi dalam satu waktu. Dengan seperti itu, secara logika manusia, ketika banyak aplikasi yang kita gunakan, hal ini membuat baterai laptop kita menjadi cepat boros. Maka fitur itu menjadi penting dalam proses prediksi ini. Yang kedua yaitu coba-coba model dan lihat hasilnya. Kita latih model beberapa kali dan lihat fitur mana yang berpengaruh ke hasil prediksi. Jadi kita itu harus melatih model beberapa kali dengan menggunakan fitur-fitur yang ada dan lihat mana yang paling berpengaruh ke hasil prediksi. Dan yang ketiga yaitu kita bisa pakai alat bantu dari Python. Contohnya SelectBees. Alat ini membantu kita memilih fitur terbaik secara otomatis. Hingga pada akhirnya kita punya daftar fitur terbaik yang siap dipakai untuk model algoritma. Contohnya yaitu baterai level, CPU usage, brightness level, charging status, dan jumlah aplikasi. Lanjut ke yang keempat, pemilihan algoritma machine learning. Karena di sini kita mau prediksi waktu atau angka, maka kita bisa memakai algoritma regresi. Di sini ada beberapa model algoritma machine learning yang cocok untuk prediksi daya tahan baterai. Yang pertama yaitu regresi linear. Regresi linear di sini memperkirakan sisa daya baterai berdasarkan hubungan garis lurus atau linear. Algoritma ini cocok dipakai jika hubungan antar data itu sederhana dan linear. Contohnya, semakin tinggi penggunaan CPU, maka semakin cepat baterai habis. Cara kerja dari regresi linear yaitu model ini akan menggambar garis lurus yang mewakili pola hubungan antara input dan output. Misalnya kalau CPU usage naik 10%, maka waktu baterai akan turun menjadi 15 menit. Model ini sederhana dan efektif, tapi kurang cocok kalau datanya itu kompleks dan banyak variasi. Yang kedua yaitu support vector regression atau SVR. Model ini sama seperti tadi, namun lebih peka dan tahan terhadap data yang aneh dan cocok untuk data yang gak selalu lurus. Model ini juga cocok untuk data yang ekstrim. Misalnya tiba-tiba baterai laptop itu drop karena aplikasi berat. Cara kerja dari model ini yaitu SVR mencoba menyesuaikan garis prediksi di tengah tapi mengabaikan pengaruh data yang aneh supaya prediksi tetap stabil.
Kelebihannya model ini yaitu lebih akurat di kondisi real life dan tidak gampang goyah kalau ada data yang aneh. Yang ketiga yaitu neural network. Neural network di sini memiliki lapisan-lapisan neuron yang saling terhubung untuk menemukan pola-pola kompleks dalam data. Model ini mirip dengan cara kerja otak manusia. Jadi neural network ini kayak otak manusia, bisa menangkap pola yang rumit dan gak kelihatan langsung. Model algoritma ini biasanya cocok dipakai kalau datanya sangat kompleks dan berlapis-lapis. Dan cara kerjanya itu data masuk ke jaringan neuron buatan dan setiap neuron belajar dari bagian kecil pola. Semakin banyak data, semakin pintar dia mempelajari pola. Dan prediksi semakin akurat. Tapi dalam model ini perlu data yang besar, waktu pelatihan yang cukup, dan komputasi yang lebih kuat. Kesimpulannya, jika dalam studi kasus ini ada tiga model algoritma yang bisa digunakan, yang regresi linear, support vector regression, neural network. Untuk pemilihan algoritmanya tergantung kebutuhan kita mau yang seperti apa. Contohnya jika kita ingin yang cepat dan sederhana, kita memakai regresi linear. Namun jika kita inginnya stabil terhadap data yang ekstrim, maka kita memilih support vector. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami. Kesimpulannya yaitu machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Terdiri dari dua jenis utama, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Masing-masing digunakan sesuai kebutuhan dan jenis data. Dengan memilih algoritma yang tepat, machine learning dapat memberikan solusi yang prediktif dan akurat, bermanfaat dalam kehidupan nyata, bahkan di dalam dunia bisnis. Baik, mungkin hanya ini dari kami. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.